Halo semua, balik lagi bareng gue Dimskuy di acara Football, podcast sepak bola. Gue ditemenin teman gue yang hampir tiap hari nonton semua pertandingan sepak bola. Yaudah, langsung saja kita kenalkan Bung Along. Ya, halo Bung Dimskoy, gimana kabarnya? Baik-baik, alhamdulillah. Kalau Bung Along sendiri gimana? Alhamdulillah Bung Dimskoy. Ya, ginilah alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan selalu. Amin. Akhir-akhir ini kesibukannya apa nih? Ya, saya banyak nonton bola, kan lagi musim preseason juga, jadi ya menikmati waktu saja Bung Dimskoy. Sambil mantau-mantau itu ya, transfer. Oh ya, itu yang Transfer. ya yang seru sekali ya pergerakannya. Hari ini kita mau bahas faktor-faktor Inggris bisa kalah di Euro nih. Oh Siap, Bung? lah, ya Gimana menurut lo? Siap? siap sekali itu pertandingan Yaudah. yang seru sih. Oke, siap Bung. Menurut lo Oke. faktor-faktornya apa? Menurut gue sih, gue bagi 3 faktor ya Bung Dimskoy. Pertama, yang pertama yang paling penting banget, Inggris kehilangan mental sih Bung Dimskoy. Kelihatan banget ya bahwa pertama itu Inggris beneran bisa nguasain permainan. Italia dengan cara bermain pragmatis yang menumpuk di tengah kan bisa kaget awalnya di menit 2 seorang Luke Shaw bisa berada di kotak penalti Italia. Itu sih Bung Dimskoy. Terus itu mental Inggris yang nggak ada kan, tekanan mental yang dibuat oleh fansnya sendiri kan. It's coming home. Udah main di Wembley Bung. Terus menurut lu pertandingan kedua tim itu bagaimana? Ya kalau menurut gua bagus sih jual beli serangan awalnya ya, sebelum Inggris mencetak gol itu Inggris sebenarnya bermain bagus. Sampai menit 4 sampai 5 itu Inggris masih bagus, masih berani menguasai bola kan. Apalagi duet Kevin Phillips sama Declan Rice itu menutupi segalanya kan. Cuman yang salahnya itu Southgate seperti tidak berani mengembangkan permainan. Setelah nyaris dari gol itu Inggris seperti full gitu. Bahkan Harry Kane berada di luar kotak garis ya Bung. Itu yang menjadi masalah sih. Ya, terus kalau dari Italia sendiri? Kalau Italia sebenarnya gugup di babak pertama tuh ya. Awal-awal menit pertama dia gugup sekali, apalagi serangan 6 orang tiba-tiba menyerbu kan lewat pertahanan kiri. Emerson Palmieri masuk ke kanan yang siap, akhirnya ya gitu Kena mental. Tapi, ya. Iya, awalnya wah kaget nih Italia. Udah main di Wembley di kandang orang, sekitar 60.000 fans Inggris kan nyorakin dari pertama masuk ke lapangan sampai permainan itu kan. Udah mental itu udah itu. Nah, cuman bagusnya pemain Italia itu nggak tahu kenapa mentalnya naik, cuman ya itu permainannya jadi agak aneh kemarin, bukan seperti Italia yang saya lihat sih Bung. Italia seperti main buru gitu, tidak memainkan tempo. Biasa sebelumnya pertandingan di grup bahkan 16 besar Italia mainnya tempo, sabar gitu. Iya ya, memang gue setuju. Nah itu sih Bung, bagusnya ya itu lini tengah Italia diisi dengan 2 gelandang kreatif plus 1 gelandang muda yang energik kan. Ada Jorginho yang kreatif sekali, bisa nahan bola, dan juga Verratti yang bisa mensuplai bola ke depan Bung Dimskoy. Oh iya sih, itu duetnya parah sih. Iya, itu bisa diakuin lah. Kan duet lini tengah Inggris terhitung mungkin karena Mason Mount-nya terlalu ke kiri menurut saya Bung ya. Iya, bukan ditempatin posisi aslinya. Bukan di playmaker kan. Dia terlalu ke kiri ngebantu Sterling kan, terlalu ke kanan ngebantu itu juga sayap kiri Inggris. Maka dari itu Bung, itu faktor yang membuat Inggris ya tekanan fansnya sendiri kan. It's coming home. Mungkin karena sudah terlalu lama tidak juara kali Bung ya. Terus terakhir kali Piala Dunia juga kan Gema itu sempat naik tuh sampai semifinal kan. Kandas lagi sayangnya ya. Inggris padahal harus bisa juara kalau menurut saya, kalau bermainnya seperti awal-awal babak gitu, berani menyerang, menekan. Toh mereka juga kan pakai 5 back Bung. Nah iya ya. Iya sebenarnya itu. Gue heran sih.
Luxau harusnya kan bisa bantu naik maju gitu, tidak stuck di belakang. Sih. Itu yang merubah itu sih Bung. Iya seperti ya. Terus faktor selanjutnya apa nih, Bung? Kalau menurut saya faktor kedua itu ditariknya Declan Rice itu berpengaruh sekali Bung. Iya memang. Declan Rice kan duet dengan Kevin Phillips itu, wah itu udah lini tengahnya udah kuat banget kan. Udah klop sih. Iya, Iya. bahkan sampai Barella aja mati kutu gitu. Bahkan Barella diganti oleh Brian Cristante kan di awal babak kedua. Itu menjadi pertanyaan juga. Padahal Barella kan tahu sendirilah gelandang energik yang naik turun. Cuman ketemu Declan Rice sama Calvin Phillips ini sulit sekali. Tapi pintarnya Mancini langsung ngebaca kan, karena nggak ada gelandang yang bisa membantu merangsek ke dalam kan. Duet dan Maguire mah udah nggak ada obat lah, istilahnya udah matiin Ciro Immobile yang nggak bisa apa-apa Bung. Padahal itu striker di Serie A top skor sekali dia. Ya betul. Terus menurut lu nih, gol Italia itu bisa dibilang bagaimana? Kalau ya itu cerdiknya Mancini karena menarik Barella kan. Sebenarnya awal-awal babak kan striker Italia dikantongin Johnston sama Maguire Bung. Kantongin back ya. Bahkan nggak bisa bergerak sama sekali. Bahkan yang gerak kan Federico Chiesa sama Insigne doang, yang kanan kirinya hidup lah. Yang bisa membuat pontang-panting Walker sama Luxau kan. Nah kalau itu cerdiknya Mancini langsung ngeganti pemain yang sudah kartu kuning kan. Barella kan energik, takut kejadian 10-11 mungkin digantikan dengan alasan Cristante bisa merangsek ke depan. Nyatanya bagus, cuman kesalahannya itu di Southgate tuh faktornya juga. Ngeganti Declan Rice kan dengan Jordan Henderson. Ini itu peran Henderson yang kemarin yang bingung, seperti orang bingung ya Bung ya. Dia mau atau center mid kan, nyatanya aluran bolanya nggak ada. Iya emang. Iya seperti itu. Terus ya faktor yang paling berpengaruh yaitu golnya kan awalnya scrimmage dari tendangan corner ya. Cristante nggak kena, Celini duel di situ, bola mental katanya buat nggak terjaga Bung. Ya itu fungsinya pergantian pemain kan. Habis itu mental ada di Itali. Inggris makin panik tuh karena Itali bisa ngebobol nih. Ya itu Southgate salah pergantian menurut saya Bung ya. Menurut gua nih ya. Gua sebagai pandit yang amatir ngeliat Southgate ini seperti panik nih, Itali mulai nyerang kan. Padahal kalau dia menguasai bola seperti biasa, bermain seperti lawan Jerman kan, tenang, tahan bola gitu kan, mungkin hasilnya akan beda. Cuman ini seperti Inggrisnya panik sendiri gitu. Iya. Pintarnya juga Italia seperti tanpa beban gitu Bung. Tahu sendiri Chiesa kan Bung, bisa nembak dari luar, bisa gocek-gocek ke kanan kiri dia. Itu. Oke. Ya jadi begitu Bung Dimskoy. Menurut gua faktor-faktor yang tadi yang bisa mempengaruhi Italia bisa menang sih menurut dari pandangan gua. Tapi ini gua baru baca berita nih. Dari fans Inggris, dia itu bikin petisi untuk final diulang lagi. Terus menurut lu gimana tuh? Ya berkaca dari fans emang seperti itu ya. Harusnya petisi itu kan ada juga yang pas fans Denmark minta mengulang laga karena dinilai Inggris diving kan. Nah itu seperti itulah, sudah biasa Bung. Menurut gua mah sah-sah aja kan, namanya fans kan. Sepak bola hanya dimainkan 90 menit, sisanya adalah drama Bung. Menurut gua gitu. Ya sih, mungkin karena ya itu Italia kan cuman nerima kartu kuning dikit. Beda sama itu permainannya yang gimana ya? Yang nggak adil lah gitu. Iya, wajar kan. Ya mereka termakan sendiri sih. Menurut gua mah mereka kan bikin tagar
it's coming home itu Iya, yang membuat coming beban. home. Jadi Nyatanya. dorong ya. Iya, itu yang membuat beban para pemain dan supporter kan. Jelas-jelas sudah diunggulkan main di Wembley kan, 60.000, bayangin full, hampir full kan itu. Harusnya soalnya ada di Itali kan, kalau ya mereka menghadapi jutaan pasang mata. Terus Iya. dari awal sebelum laga dimulai udah disorakin. Jorginho yang paling kena mental sih harusnya, cuman Jorginho mainnya tenang banget kemarin. Tapi ini udah ada ratusan ribu juga sih yang ikut ikutin petisinya. Iya, makanya dari itu. Cuman ya wajar aja sebagai fans minta mulang, cuman kan nggak lucu lah kalau misalkan sebuah kompetisi besar ada pengulangan gitu. Ya, Kayaknya iya nggak, sih. ya kan udah ada VAR kan, VAR aja udah hampir 6 wasit kan. Lalu faktor selanjutnya menurut lu apa nih? Yang Kalau tentang gua yang membuat faktor Italia menang itu adalah karena Italia main di bawah tekanan. Sebenarnya feeling gue kalau Inggris ngerubah penendang penaltinya, Italia bakalan kalah. Ya, Kenapa? tapi belum tentu juga sih. Tapi kan penalti itu kan ya Iya, lihat sih. cuman kan kita kalau ngebaca nih ya dari analisis pertandingan kemarin kan, pertama Belotti itu bukan striker main-main kan. Tanya gagal. Bayangin dia tuh top skor 3 musim berturut-turut, maksudnya ada di jajaran atas Serie A gitu. Bahkan kan di lirik dengan tim-tim besar EPL kan, tapi nyatanya main di Wembley kan Wembley. Emang kelihatan juga dari wajahnya kan Tekanan gitu. iya, tekanan. Nah, harusnya dua penendang penalti ini bisa dimanfaatkan kan. Kalau sekelas Harry Kane, Maguire yang nendang kan aman-aman aja kemarin. Iya. Apa 3 terakhirnya itu dikasih ke pemain muda? Nah, itu pertanyaannya. Iya. Padahal masih banyak juga ya itu yang belum nendang pemain seniornya. Apa Iya, juga yang ini maju gara-gara takut gagal apa gimana ya? iya, mungkin udah strategi kali pas pergantian Rashford kayaknya ngebawa kertas gitu kan. Nah, itu kalau dari kacamata amatir penonton ya, pas Rashford masuk kan ada bawa kertas itu ngasihin. Nah, mungkin itu Iya sih. dari Dari Southgate. pelatih ya. Iya, jadi seperti itu Bung Dimskui. Kalau ya sebenarnya Italia kemarin harusnya bisa kalah. Kenapa? Penendang penalti yang 100% musim kemarin aja gagal kan. Tapi sayang Jorginho. Oh iya ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, kenapa saat momentum ada di Inggris malah disia-siakan. Itu yang jadi faktor Italia juara kan. Iya. Bahkan Donnarumma aja sempat nge-lag berapa detik gitu. Iya, itu dikiranya masih lanjut. Iya, nah itu kan betapa tekanannya hebat gitu kan. Itu Italia juga kan pemainnya ya gimana ya, bisa dibilang itu semua bukan pemain muda, jadi udah ada pengalaman gitu. Iya, makanya itu ya Jorginho kemarin UCL juara, Verratti semifinalis UCL kan. Nah, Inggris Inggris semua rata-rata. Iya, Harry Kane, cuman ada Mason Mount, cuman Sterling yang muka-muka lama kan. Tapi sebenarnya dua tim ini bukan non unggulan semua loh, Bung. Nah, iya. Kan yang diunggulkan Prancis. Itu Portugal tuh. Iya, Prancis, Portugal, Jerman yang diunggulin final kan. Italia sama Inggris bahkan nggak terhitung tadinya. Iya, makanya. Cuman kan finalnya malah mereka yang masuk. Tapi pengaruh itu juga sih, mainnya di Inggris mulu. Jadi Inggris tuh bisa main tenang ya. Lebih jauh, cuman kan nggak jadi faktor juga. Toh banyak tim yang tergelincir, yang unggulan yang kayak Kroasia kan diunggulin. Itu kan pulang duluan. Terus Belgia dengan Golden Age-nya kan gagal ternyata.
Nah, Italia berhasil di situ. Italia kan saya dapat catatan dari 2018 nggak pernah kalah itu. Iya ya. Udah hampir nyentuh rekornya kemenangan terbanyak kan, bisa berlanjut nanti di. Itu pelatihnya udah ganti berapa kali? Apa masih dari dulu? Kalau pelatih masih Mancini kan, semenjak Hmm. pelatih gagal masuk Piala Dunia 2018. Nah, pas Mancini masuk baru itu rekor sampai kemarin Euro masih bertahan. Makanya Mancini pelatih main-main sebenarnya. Pernah juara di tanah Inggris pula dia. Jadi kemarin tuh seperti reuni dia. Iya sih, iya. Begitu Bung Nimskoy. Kan kalau menurut pandangan Anda gimana? Kenapa Inggris bisa kalah? Faktor terbesarnya, Bung. Ya itu tadi yang apa yang lu bilang dari faktor pergantian pemain sebelum penalti itu. Iya sih. Masukin si Rashford sama Berpengaruh. si Sancho yang belum panas itu juga. Iya, Langsung benar. disuruh buat nendang penalti duluan. Ya gitu. Bener-bener. Gue setuju sih dengan pendapat itu sih. Iya. Padahal kalau Inggris main menyerang mungkin Italia bisa kebobolan lebih banyak ya. Nah iya. Sayang Inggrisnya nggak berani menyerang itu, habis gol. Ya lu Aman, dia pemain aman gitu ini. bayangin Emerson Palmieri kan cadangan di Chelsea. Iya ya, Itu- itu pemain Iya. nggak pernah itu. Terus kan jadi bulan-bulanan cuman kan Inggrisnya nggak berani itu. Coba Inggris mainnya tuh berani nyerang gitu kan. Italia mainnya pragmatis tuh ya, nggak tanpa skema gitu. Awal cuman pas ngerubah ganti Immobile, nah Inggris yang jadi bingung kan. Striker tengahnya ganti-ganti terus kan, kadang Insigne masuk, kadang si Chiesa masuk. Terus pergantian cerdasnya menurut gua itu Italia pas ganti Barella ya, yang sempat jadi pertanyaan. Katanya masukin Cristante yang merubah segalanya tuh. Iya ya. Cristante kan ngeboyarin Duerstone sama Maguire tuh. Makanya pas Cristante masuk bingung kok ada di depan kan. Jadi nggak ada yang jaga nih tuh. Awal mulai gol kan di situ. Yang Celini lepas, Bonucci-nya nggak tahu sendirian. Terjadi. Ingin berubah, Bung. Iya sih, kalau menurut gua gitu. Jadi nggak ada pandangan bahwa wah Serie A di bawah EPL kan. Toh nyatanya mental yang berbicara kemarin kan. Bonucci, Celini kan bukan orang baru lah di Serie A. Makanya nyatanya Serie A bisa berbuat banyak gitu. Makanya kalau ada anggapan orang yang bilang wah kemarin Inter menang beruntung, iya emang beruntung, cuman mental mereka kan kuat. Iya, Menurut mentalnya gua ya udah. Saya pemain senior semua sih rata-rata. iya kan, bahkan komentator televisi juga bilang Italia menang beruntung. Kalau gua kagak, itu bener-bener mental. Sebenarnya Mancini juga babak pertama itu deg-degan parah kan, Iya. nggak ada serangan Italia pada saat babak pertama ya, kecuali dengan dari jarak jauh kan. Apalagi Pickfordnya lagi top perform banget kan. Iya. Cuma kebobolan 2 dari seluruh pertandingan Euro. Makanya Itu yang jadi itu ya, adu penalti kalah. iya, makanya itu kan jadi antitesis sendiri. Padahal Inggris yang dijago-jagokan kan is coming home. Italia dengan datang ya pertama aja disorakin kan. Iya. Gitu. Menurut gua nih pandangan pandit amatir yang masih belajar tentang sepak bola. Nah, apa-apa nama juga masih itu kok. Iya, Coba kita dan lihat coba. kan pertandingan sepak bola itu nikmatnya kan 90 menit ketegangan gitu. Wah, banyak intrik, termasuk kan Bukayo Saka, siapa tahu bisa ngelawatin Celini. Kalau itu nggak tanda kutip nggak digituin, mungkin hasilnya bakalan beda. Iya, bakal beda hasilnya. Itu kalau Bukayo Saka kan larinya udah kayak apa gitu kan, lawan orang tua udah. Nah, ya. Ya mau nggak Gitu. mau ya ditarik. Iya, iya, keputusan kan ya pengalaman berbicara lah. Nah, ya. Betul gitu, Bung.
Ya kalau menurut Anda gimana nih, Bung? Kalau misalkan Inggris ada pertandingan ulang dengan Italia tapi di tempat netral. Ya tuh jangan sampai diulang lah. Soalnya kan Iya. udah benar milik Italia. Masa ya mau dibalikin lagi pialanya? Iya, maka dari itu kan. Rayain juga Italianya, timnas Italianya. Iya, itu masih sekedar fans yang masih belum menerima kenyataan. Nah, ya masih kecewa lah sama Iya, masuk. karena untuk 3 faktor sih itu udah paling benar sih. Iya. Ya kalau ya namanya sepak bola kan faktor-faktor yang bahkan diunggulkan, bahkan Inggris datang dengan kebobolan 1 gol main di final, itu tekanan banget buat Italia, cuman Italia berhasil kan. Makanya. Dan yang menariknya menurut gue kemarin yang ngegolin back semua loh. Iya ya. Nah kan nggak diduga-duga kan. Iya. Malah ya penyerangnya tuh apa ya? Ngapain aja gitu. Iya, malah terisolasi kan penyerang. Sih ya. Kan ya gimana mau ngelewat back Inggris, tangguh kan. Johnston kemarin finalis UCL. Terus Dan juga kalau misalkan keterangan jadi 5 back tuh. iya, Harry Maguire MU peringkat 2, Celini peringkat 2, terus si Bonucci sama main di Juventus juga kan peringkat 4 sekarang. Maka dari itu udah gak jadi hal aneh lah Bung Dims kuy. Baik teman-teman, tidak terasa nih kita udah panjang lebar menyampaikan opini mengenai faktor-faktor Inggris kalah melawan Italia di final Euro 2020. Nah, jangan lupa tunggu episode selanjutnya di Football Podcast Sepak Bola bersama saya Dims Kuy dan Bung Ucup Bung Along. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Salam football. Podcast sepak bola. Yo, jaya.